Kali ini kami berempat melakukan pendakian ke Gunung Kelut lewat Tulungrejo, Blitar. Biayanya sebagai berikut. Parkir 10.000 per motor. Tiket atau simaksi 15.000 per orang. Dari base camp, kita akan berjalan melewati jalan aspal selama sekitar 20 menit menuju hutan. Sobat juga bisa menyewa ojek dengan biaya Rp5.000 per orang. Ini kami mulai mendaki jam 1 siang. Tulungrejo adalah jalur favorit pendakian Gunung Kelut karena pemandangannya yang sangat indah dan melewati jalur yang disebut Punggung Naga. Nah, begitu sampai hutan, kita akan disambut wisata hutan pinus loji. Kita tidak perlu membayar apa-apa lagi karena memang loketnya jadi satu. Di sini juga banyak orang yang camping bila tidak sedang mood untuk mendaki. Arah pendakian Kelut, setelah papan nama, kita mengikuti jalan tanah yang belok ke kiri. Dan kita akan segera disambut jalur hutan yang sangat rindang. Menanggulangi hepatitis. Foto ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tim yang mendaki kali ini. Ini Ferdian. Bisa naik rata-rata. Malah type C. Situ sih. Ini Raka. Jadi konten sebanyak mungkin. Dan ini Regen. Dari hutan pinus loji menuju pos 1, medannya landai dan nyaman, tapi juga yang paling panjang. Anggaplah tidak ada sumber air di jalur ini, sehingga penting untuk membawa air yang cukup dari bawah. Apa tahu ngecas dari PC-mu? Wah, sampai sekali. Sampai double. Rasanya agak gimana gitu. Fotonya menghindarkan dari kan. Aku dhewe budal omahmu cetukan bedong. Sapa? Ya wi Bernat. Piye? Wong saiki ning ndi to? Bernat iki sapa lho? Bedong. Montore Vario lho. Kok bener? Iya. Kolong atas 900. Kan iki piro to? Hutannya sangat lebat dengan keragaman tanaman yang luar biasa. Banyak sekali tanaman yang bisa dimakan di sini atau menjadi sumber air kalau kita kehabisan bekal. Seperti pisang atau yang satu ini, European Red Raspberry. Didilat terus dilepeh. Weh, lali carane pramuka. Yum, pramuka lemek sandi saya. Ayo juken. Terus dipilih wi. Korsa. Enak lintah wis. Enak ra? Kecut.
Analoginya ra. Enak. Setelah berjalan sekitar 1 jam 20 menit, sampailah kita di pos 1. Di mana kami bertemu rombongan pendaki lain yang turun. Masalahnya nggak ngecamp, mau budal isu. Budal jam 6 mas. Sebenarnya sobat juga bisa tektokan tanpa harus ngecamp, karena jarak dari base camp ke puncak sekitar 5 jam. Tetapi ini tidak kami sarankan, karena rugi sekali kalau buru-buru melewati jalur pendakian yang sangat indah ini. Setelah beristirahat sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Oh iya, di sini banyak sekali lintah. Maka sebaiknya memakai lengan panjang dan celana panjang, juga kaos kaki. Dan jangan lupa sesekali mengecek lengan dan kaki kita. Kita lagi dolan ora apa-apa. Karena mereka bisa masuk ke sela baju. Kami semua kena lintah di perjalanan ini, walaupun sudah cukup rapat. Pos 1 menuju pos 2 jaraknya sebenarnya dekat, tapi naik dengan kemiringan yang tinggi, sehingga akan makan waktu lebih lama karena kita akan lebih sering istirahat. Setelah berjalan sekitar 45 menit, sampailah kami di pos 2. Dan kabut pun mulai turun. Nah, ini buah ara liar, sekeluarga dengan buah tin, dan juga bisa dimakan. Akan banyak kita jumpai di sepanjang perjalanan. Nangis. Tinggi konten-konten sing tradisional, sing diani ayam wales. Nari apa? Galang. Oh, melok-melok. Nari sing ngene ya. Di botol. Estimasi jam berapa? Enggak tahu. Dari pos 2 menuju pos 3 hutannya menjadi sangat lebat, tetapi medannya lebih landai. Iya, wis cedek kudune. Karek nyaput le. Nyaput. Golek nganu, golek apa? Golek ngencing penak sik, golek ngene penak sik. Oh, sik memasuki. Lho wis cedek pol. Oh iya. Ora. Tinggal doyo. Berarti kene lagi camp ngono ya? Heeh. Ora, Pak video, Mas. Pak video. Mas sama wetan. Alay. Dieng kan? Ini pos 3.
Omahku loro lho malah. Wah, layak abot. Dan jam 5 sore, sampailah kami di pos 3, tempat mendirikan tenda yang paling nyaman. Areanya sangat panjang dan bisa menampung puluhan tenda. Saran kami, jangan mendirikan tenda setelah lewat pos ini, karena akan turun curam dan sulit sekali kalau sambil membawa beban berat. Dan kami pun segera mendirikan tenda. Yo. Yuk bisa yuk. Nemen gunung nyolong. Belani niat banget arep nyolong sampai harus mendaki sekian jam. Ini kami tambahkan pelapis yang benar-benar waterproof. Tidak seperti flysheet yang akan tembus kalau hujan agak deras. Ini tidak dijual di toko online. Belinya di pasar tradisional. Biasanya digunakan pedagang untuk alas meja dagangan. Harganya juga murah, sekitar 5 ribuan per lembar. Keuntungan lainnya dari pelapis ini, dia bersifat insulator atau menahan panas, sehingga tenda jadi hangat di cuaca sedingin apapun. Malam itu kami tidur tanpa jaket di tenda. Dan kita tetap leluasa bernafas, karena pemasangannya yang bersifat modular dan berlapis seperti genteng, dengan ruang yang bisa dilewati udara di selanya. Ini kok cepet nih Yohan. Jadi ini full waterproof. Masak min, coba min. Tes min, masak dengan gaya. Apa nggak fix? Selain itu, juga bisa digunakan sebagai thermal blanket. Dengan kelebihan, ini lebih tebal karena 2 lapis dan tidak kemeresek seperti thermal blanket yang biasa dijual online. Oh, banyu ini tak nih kabeh. Dihitung. Ngira-ngira. Aku loro. Kami pun makan malam dengan bekal yang kami beli di warung sebelum naik. Dan karena panci yang kami pakai ternyata bocor, akhirnya kami menggunakan kaleng wafer bekal kami untuk memasak air. Tak video mau. Wafer kalengan adalah salah satu bekal yang menurut kami wajib bawa saat camping, karena wadahnya bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan saat darurat. Misalnya seperti ini. Keren bi. Ketara ada ning kamera. Keren bi itu. Nek volumetrik ya. Dan kami pun menikmati minuman panas sambil melihat kunang-kunang di antara ilalang sampai jam 8 malam. Untuk kemudian tidur dan melanjutkan summit dini hari nanti. Ya, itu ayam hutan bagi yang belum pernah lihat. Nantikan di part selanjutnya. Medan dan pemandangannya bikin berdecak kagum. Balik nih. Banyak nih kene lho.